Tentu saja Al-Quran memiliki pengaruh yang begitu besar dalam hidup saya. Pertama kali saya membaca Al-Quran, itu sungguh membuat saya menangis sedih. Saya mulai membaca Al-Quran, membaca lagi dan lagi, saya menghitung tiap lembarannya. Tinggal berapa lembar lagi. Dan setiap kali saya hampir menyelesaikan Al-Quran, saya merasa sayang untuk menyelesaikannya. Seperti itulah. Dan tatkala saya mendengar firman Allah, kun fayakun, saya sungguh merasa heran. Dan selama 2 tahun, saya pergi pada calon teman dan bilang, ayo dengarkan, kun fayakun. 2 tahun, subhanallah. Anda mengulangi ayat ini, Allahu Akbar. Saya terus mengatakan hal itu, Allah Maha Kuat, bahwa Allah Maha Perkasa. Ya Allah, kuatkan mereka di atas iman, dan anugerahi mereka surga yang tertinggi, sebagaimana Engkau menganugerahi mereka hidayah Al-Quran. Dengan Al-Quran, aku mendapat hidayah. أسلمت روحي للإله نور الحنايا والضلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا نور الحنايا والضلوع لله أعلنت الرجوع Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya saudara kalian, Romis Ibrahim. Saya berada di perairan di timur London, di kota Whits Cross. Saya asli Turki, sedangkan kedua orang tua saya dari Kubrus. Dan kami kesini pada tahun 60-an. Romis berasal dari London. Allah menganugerahi hidayah dengan sebuah ayat yang menunjukkan akan kekuatannya dan juga kekuasaan mutlaknya dalam penciptaan. Dia kembali kepada Allah dan menempuh jalan cahaya dengan kitab Allah. Saat umur saya 18 tahun, saya pergi ke Turki sekitar 4 atau 5 minggu di sana. Dan saya diajari oleh paman saya yang tinggal di sana. Dia mengajari saya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan juga pergi bersamanya menunaikan sholat Jumat. Saat itu saya belum sholat 5 waktu. Dia menunjukkan pada saya Istanbul, juga menunjukkan pada saya Hagia Sophia, dan masjid-masjid lain di sana. Dan kemudian saya kembali dari sana. Dan hal itu belum begitu berpengaruh bagi saya. Sungguh belum berarti apa-apa sampai usia 27 atau 28 tahun. Dahulu Romis tidak tahu apa-apa tentang Allah Ta'ala. Kecuali jika dia melakukan kesalahan, maka Allah akan menyiksanya. Romis menjalani kehidupan jauh dari Islam. Pertama kali Romis mendengarkan Al-Quran adalah saat dia mengunjungi pamannya di Turki. Saya bertekad untuk mengubah hidup saya saat usia 30 tahun. Itu yang mau saya lakukan. Pada saat itu saya belum mengarah ke Islam dan saya belum berniat mempelajari Islam atau mempelajari agama Allah Ta'ala. Saya hanya ingin mengubah hidup saya. Hanya itu yang mau saya lakukan. Bagaimana? Subhanallah. Allahu a'lam. Allahu Akbar. Nah, kemudian saya melakukan perjalanan. Saya mencari kebenaran dan saya mencari di sini. Saya butuh sesuatu yang bisa membantu saya. Saya pergi ke Kubrus dan Amerika dan akhirnya saya pun menemukan keyakinan atas Allah Ta'ala pada umur 29 tahun sebelum usia 30 tahun saat itu. Maka pada suatu hari dia melakukan perjalanan ke Amerika untuk meninggalkan seluruh pengetahuannya. Dia ingin hidup sendirian dan karena dia merasa ada sesuatu yang kurang, dia tidak merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Pada suatu malam di Amerika, dia bersimpu di hadapan Rabb-nya. Pada malam itu saya mandi lalu duduk dan bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, saya tahu Engkau ada. Saya yakin itu. Maka berilah saya petunjuk. Saya bisa melihat dengan mata kepala saya sendiri, tapi tidak bisa melihat dengan hati saya. Jadi saya berserah diri kepadamu sekarang. Dan ketika saya kembali ke London, saya mendapat pekerjaan untuk mengurus anak kecil, melayani kursi orang Yahudi. Itulah yang saya lakukan. Subhanallah. Dan saya mengantarnya ke sekolah gratis bagi orang Yahudi, dan saya mendengar rahib berbicara bahwa hanya ada satu Tuhan. Dan inilah kenyataannya.
Memang hanya ada satu Tuhan dan rahib Yahudi pun mengakuinya. Ya benar, itulah kebenaran. Kebenaran yang saya cari selama ini. Inilah yang saya inginkan. Maka saya pun mulai mempelajari cara membaca Al-Quran, dan di samping toko ayahku terdapat masjid, sama sekali belum memasukinya selama 15 tahun. Dan ketika saya mulai merasakan pentingnya memenuhi panggilan tersebut, saya mulai sholat dan membaca Al-Quran. Selalu saja ada orang yang menghalangi saya karena setan memang tidak pernah berhenti membisikkan. Apa yang kau lakukan di sini? Ini masjid orang Asia. Kau ini adalah orang Barat. Mereka akan terkejut melihatmu. Kau akan nampak lucu di sana. Tapi dari sisi lain, keimananku mendorong. Ini rumah Allah. Ini adalah tempat yang tepat. Setengah keimanan, setengah setan. Ya benar. Ini adalah rumah Allah Ta'ala, bukan rumah manusia. Dialah Allah Ta'ala. Kau merasa lega sekali, kau menunaikan sholat, ya Alhamdulillah. Dan saya melakukan hal itu, dan saya merasakan ketenangan. Semua merasa tenang, damai, itu tempat istimewa. Saudara Romis, kehidupanmu berubah dengan kitab Allah Ta'ala. Dan pengaruh ayat-ayat Allah sangat banyak di dalam hatimu. Dan hingga Allah Ta'ala memberikan hidayah kepadamu dengan Al-Quran yang agung ini. Dia adalah cahaya yang begitu terang. Terdapat ayat yang mengubah kehidupanmu dan juga yang mempengaruhi hatimu. Ayat apakah itu? Sebuah ayat dalam surat Ali Imran. Allah berfirman, sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman padanya, jadilah seorang manusia, maka jadilah dia. Sesungguhnya misal Isa di sisi Allah adalah seperti Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Kemudian Allah berfirman padanya, jadilah maka jadilah dia. Saat saya mendengar kalimat kun fayakun, saya merasa sungguh heran. Dan selama 2 tahun, saya pergi ke seorang teman dan saya mengatakan itu kun fayakun. 2 tahun. Ya, 2 tahun. Anda mengulangi ayat ini 2 tahun. Allahu Akbar. Itu sebuah keperkasaan Allah. Allah Maha Kuat. Saya terus memikirkan hal ini dalam waktu yang lama. Bukan karena saya tidak memahami agama, juga bukan karena saya memiliki masalah dengan keyakinan, tidak, saya yakin. Tetapi saya memikirkan kekuatan ini, kun fayakun. Saya coba berulang kali. Nah, pastinya ada kesalahan. Tidak, coba lagi dan salah lagi. Tidak lagi, coba lagi, tidak. Seperti itu. Dari awal, saya ulang dari awal tetap saja. Kun fayakun, subhanallah. Jika kita membahas ayat kun fayakun tentang pemisahan Nabi Isa, ini berarti membahas tentang keagungan Allah Ta'ala. Saya teringat akan pemisahan yang agung dalam surat Al-Hajj. Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah. Sesungguhnya segala kamu yang seru selain Allah sekali-kali tidak bisa menciptakan seekor lalat pun. Walaupun mereka bersatu menciptakannya. Jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka yang bisa merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemahlah yang disembah. Subhanallah. Sesungguhnya kepadanya apabila dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka terjadilah dia. Allah Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini bahwa jika dia menghendaki sesuatu, maka dia hanya berfirman jadilah. Cukuplah sekali maka jadilah dia. Karena tidak ada satupun yang menghalangi Allah Ta'ala dan tidak ada satupun yang menyelisihi perintahnya. Dialah yang Maha Esa, Maha Perkasa, pemilik kekuasaan. Tidak ada sesembahan melainkan Allah dan tidak ada Rabb selain Dia. بالقرآن اهتديت في رحبه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتيت أسلمت روحي للإله نور الحنايا والضلوع لله أعلنت الرجوع آياته تغدو شموع ويفيض في قلبي سنا. Kebahagiaan sesungguhnya yang mungkin untuk diraih adalah dengan tunduk kepada Allah, Sang Pencipta. Anda bisa mengatakan saya Muslim, agama saya Islam, tapi saat Anda mulai mengatakan saya Muslim, saya tunduk kepada Pencipta yang Maha Esa, Pencipta segalanya. Allah pada satu sisi, segala sesuatu pada sisi lainnya.
Saya mengambil pelajaran dari Romis bahwa tadabur Al-Quran dan juga memahaminya merupakan perkara yang penting dalam agama dan bukan hal yang remeh. Mempelajari Al-Quran merupakan salah satu hal yang sangat penting. Karena jika salah satu dari kita berdiri untuk menunaikan sholat, dia akan membaca Al-Fatihah dan dia tidak mengerti apa yang dia baca, maka ini merupakan masalah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan kemungkaran. Maka jika seseorang hanya melakukan tanpa mengiringi dengan pemahaman apa yang dia baca itu, maka sholatnya tidak akan mencegahnya dari perbuatan keji dan mungkar dan juga hal-hal yang lainnya yang semacam itu. Ini sangat penting sekali dan merupakan hal terpenting bagi setiap muslim. Setiap muslim hendaknya memahami minimal paham tafsir dari surah Al-Fatihah itu sendiri. أسلمت روحي للإله بالقرآن برحمه تحلو الحياة شوقا إلى المولى أتاني أسلمت روحي للإله قرآني أرقى به ألقى به مناني أحياني من غفلتي من زلتي وهداني كم كانت الدنيا تضيق بوسعها فتلوته ورأيته بابا لخير جناني. Al-Quran tidaklah berisi kisah-kisah yang tidak bermanfaat, tidak juga untuk disimpan di rak sampai bulan Ramadan, kemudian Anda akan mencarinya, baru Anda akan membacanya kembali saat itu. Dan kita harus membaca Al-Quran setiap hari sebagai bagian dari rutinitas kita agar tercipta hubungan yang kuat dengan Allah Ta'ala. Karena tanpa Al-Quran, tanpa adanya komitmen membaca Al-Quran, maka setengah dari hidupmu tentunya akan menjadi kosong saja dan Anda akan melangkah tanpa arah. Sebagai contohnya, pada saat Ramadan, saat sholat tarawih sangat ramai. Sholat Jumat juga ramai. Tapi saat sholat subuh, akan kosong setengahnya. Saat Ramadan datang, maka Al-Quran akan diambil dari rak, debunya dibersihkan, dan Alhamdulillah, setiap tahunnya akan menjadi lebih baik lagi, dan mereka akan memegang agama ini, mereka mulai melaksanakan sholat dan mempelajari Al-Quran. Tapi yang terpenting adalah, bagaimana menjadikan Al-Quran dalam hati kita sendiri. Maka pelajari, bacalah, hafalkanlah, masukkanlah ke dalam hari, lalu amalkanlah. Kita harus berdoa dan beramal pada waktu yang bersamaan. Ada orang yang selalu mengatakan, saya ingin membaca Al-Quran, atau menghafal Al-Quran, atau mempelajari Al-Quran itu. Tapi hal ini tidak akan terjadi jika hanya bicara. Untuk merealisasikan hal ini, mengambil Al-Quran, mencari orang yang bisa mengajari, dan mendapatkan hasilnya dari Allah. Apakah Al-Quran Al-Karim, kitab Allah Ta'ala, memiliki pengaruh dalam hidayah Anda? Tentu saja, Al-Quran adalah faktor terbesar dalam hidayah saya. Dan pertama kali saya membaca Al-Quran, saya selalu saja menangis. Maka saya pun mulai membaca Al-Quran, membaca lagi, dan saya menghitung tiap lembarannya, tinggal berapa lembar lagi. Dan setiap kali saya hampir menyelesaikan Al-Quran, saya merasa berat meninggalkannya, karena saya akan menyelesaikannya. Al-Quran tentu memiliki andil yang sangat besar dalam perjalanan saya menuju Islam. Romis begitu terlambat untuk memperhatikan Al-Quran, dan Romis mengatakan kalau hal ini dia merasa sangatlah rugi, padahal dia begitu perhatian dengan masalah-masalah syar'i. Namun setelah itu dia sadar bahwa pengetahuan tentang Al-Quran itu adalah yang paling penting. Hubungan saya dengan Al-Quran awalnya tidaklah begitu kuat, dan itu tidak seperti kewajiban bagi diri saya. Saya sibuk mempelajari ilmu fikih dan akidah dan juga yang lain-lainnya. Saya mempelajari beberapa ayat, tapi saya belum mempelajari bagaimana cara membacanya.
Tidak ada yang mengarahkan saya untuk mempelajari Al-Quran, tidak ada yang mengarahkan saya belajar tajwid atau Al-Quran itu. Saya tidak mendapatkan seorang pun yang mengarahkan saya. Hubungan saya dengan Al-Quran kurang baik, sebagaimana awalnya saya saat memeluk agama ini, dan saya akan lebih bahagia jika melakukan ini dari awal. Dan dengan ilmu, maka Romis mulai mencurahkan perhatiannya pada Al-Quran saat usianya mencapai 40 tahun. Saya pergi ke Mesir pada tahun 2008, selama 2 bulan, hanya 2 bulan adalah untuk mempelajari Al-Quran. Saya membaca selama 3 jam seharinya tanpa berhenti. Ya. Selama 3 jam penuh. Subhanallah. Dan di malam hari, saya berbaring dan saya memikirkan tentang Al-Quran itu sendiri, lembarannya. Lewat di hadapan saya seperti ini. Dan Allahu hingga Akbar. sekarang, saya masih bisa mengira. Allahu Akbar. Ya, benar sekali. Saat ini saya masih bisa mengira akan menghafalnya sedikit. Ya. Dan hal hebat dalam Al-Quran adalah dia menjawab siapa diri Anda sebenarnya. نفحة القرآن فوحي عطرا على قلبي وروحي يا بلسما يطوي جروحي لولا الهداية ما ارتويت يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم سبحان من عدت إليه بسطت لنا كلتا يديه ألقيت أوزاري عليه يا رب فاغفر ما عصيت. Waktu di mana kalian akan menghabiskan sisa hidup kalian, itu pasti akan datang. Namun saat terjadi hal yang akan menjadikan Anda berpikir, seperti sakit parah, kecelakaan mobil yang menyisakan bekas yang buruk pada diri Anda, dan Anda mungkin tidak bisa berjalan atau berbicara, semoga Allah memanjangkan umur Anda untuk mencari kebenaran. Namun pada suatu hari Anda akan bercita-cita, di mana saya akan menghabiskan sisa hidup saya, kemana saya akan pergi. Sebagaimana yang saya lakukan, ambillah Al-Quran, temukan kebenarannya. Walau ada yang mengatakan, oh saya ateis, saya tidak percaya keberadaan Tuhan. Itu bukan masalah, bagi Anda itu tidak masalah Anda. Tapi orang yang tidak percaya kepadanya, dia percaya kepada diri Anda. Karena suatu hari Anda akan menemuinya dan dia akan memperhitungkan Anda, baik Anda percaya atau tidak pada diri Anda. Dia mulai gemar melakukan dakwah. Dia telah melakukan banyak perjalanan untuk memperkenalkan Islam. Alhamdulillah, saya telah kembali dari Malawi di Afrika dan kami telah berdakwah di sana dan lebih dari 200 orang masuk Islam di sana. Masya Allah, Ya, subhanallah, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Saat Anda mendakwahi seseorang dan dia mengucapkan syahadat, dan ini yang telah saya lakukan dalam hidup saya, Alhamdulillah. Anda akan merasakan sesuatu yang lebih kuat dalam hati Anda daripada Anda datang mendengarkan khutbah atau pengajian atau pelajaran agama. Kepribadian dari seorang da'i juga sangat penting karena dia mempengaruhi metode dakwahnya. Maka sangatlah penting untuk mengikhlaskan niat Anda. Dan Anda bertanya mengapa Anda melakukan ini, apa tujuan Anda. Yang terpenting adalah kenalilah diri Anda terlebih dahulu. Metode dakwah dan cara komunikasinya dengan orang non-muslim, Romis membuat saya kagum. Sayangnya, sebagian dai jika mereka berdiskusi dengan orang-orang non-muslim, maka mereka berbicara pada mereka seakan-akan mereka adalah muslimin. Ikhlaslah saat Anda berdakwah. Jangan menyembunyikan perasaan apapun dalam hati Anda. Kita tahu dia adalah non-muslim, tapi dia manusia, itu cukup. Jangan Anda katakan bahwa Islam itu lebih baik dari Kristen, Islam adalah agama yang terbaik, jangan. Katakan padanya, lihatlah aku ingin menyampaikan kebenaran pada Anda, kita saling tanya jawab. Jadi jika seseorang dari mereka bertanya pada saya, kenapa sholat, kenapa saya berjenggot, kenapa saya puasa, maka saya akan menjawab, Tuhan Anda dan Tuhan saya memerintahkan hal itu. Inilah metode dakwah saya. Jika ada yang berkata, ada kesalahan dalam Al-Quran, kebanyakan muslim berkata, tidak, dia berusaha membela Al-Quran, jangan lakukan, berikan dia Al-Quran. Tunjukkan padaku di mana salahnya. Romis telah melakukan percobaan yang begitu berat bersama rekan-rekannya. Dan dia paham bahwa persaudaraan dalam beragama adalah ikatan yang terkuat di dunia ini. Teman-teman saya yang dahulu bersama saya saat saya jahiliyah, sekarang saya tidak pernah lagi melihat mereka. Setelah masuk Islam, Allah menggantikan mereka dengan teman dan keluarga selain yang
selain yang saya kenal dulu, karena sekarang saya tahu yang teman-teman saya dulu lakukan. Mereka tidak menolong saya, tapi teman sejati adalah selalu menolong. Namun persaudaraan Muslim adalah sesuatu yang berbeda. Ketika saya butuh mereka, saya menghubungi mereka walau sudah larut malam sampai jam 3 pagi atau jam 2 atau jam 5. Maka saya dapati mereka ada di depan pintu rumah saya dalam keadaan siap menolong. Ini kejadian nyata. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu memilih teman-teman duduknya untuk menambah keimanannya. Dia adalah panutan kita. Jangan sembarangan memilih teman. Dan saya pribadi, teman saya sedikit yang menjadi teman duduk saya. Dengan demikian iman saya bertambah. Keyakinan saya menguat dan tawakal saya kepada Allah tumbuh dan menguat. Seperti itu. Maka Anda harus pintar dalam memilih teman. Mana yang bisa menambah keimanan Anda, menguatkan agama Anda, dan teman yang menguatkan keyakinan Anda. Seperti inilah teman yang Anda cari. Saat seseorang mencari kebahagiaan, dia menempuh jalan yang salah. Meski seorang Muslim, dia mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Jangan mencari kebahagiaan, carilah sifat qanaah. Anda bisa makan, minum, tidur, tempat berteduh, ya tempat Anda tinggal. Itu sudah cukup. Cita-cita yang ingin saya capai adalah anak-anak saya dan semua yang Allah anugerahkan kepada saya berupa keturunan, mereka hafal Al-Quran. Amin. Ini adalah harapan semua orang Amin. yang mencintai anak-anaknya, maka dia akan bercita-cita yang terbaik untuk diri mereka semua. Masya Allah. Dan supaya Allah meluaskan akal mereka, memperdalam pemahaman mereka akan dunia, Amin. mereka perlu memahami Al-Quran. Dengan izin Allah Ta'ala, acara ini akan ikut andil dalam mewujudkan cita-cita ini. Maka ikutilah cita-cita ini dalam acara Mauki. أسير بدرب قرآني فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ربيعي أنس أيامي صديقي بوح أحلامي شفاء الهم والشقوى يداوي جرحي دامي ولما تهت ثم أتيت لدرب كلام رب البيت وجدت النور والسلوى مع القرآن اهتديت مع القرآن اهتديت فيشرق صبحه الحاني أرتله وأحفظه وأقرأه بمعاني أسير بدرب قرآني